ambo keluar dari kampung, dari ranah Minang itu dulu memang boleh dikecilkan kosong dalam arti pemahaman budaya segala macam itu kan. Dan selama ambo berkelana, ambo menjadi orang Minang Anyuik. Bahkan lebih ekstrimnya ambo mengecilkan, ambo kok pernah murtad secara kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sana nan basamu basubuk balia di Lapau Makkari. Ya, bantuan nantaralah. Lapau Makkari itu ya ada di YouTube itu. Tapi Makkarinya bisa kemana-mana, bertemu dengan siapa saja. Kali ini Makkari bertemu dengan Dirwan Ahmad Darwis. Jadi selama gue udah di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Lama udah di Kuala Lumpur ya. Kalau hitung tahunnya itu masuk ke Malaysia, aku dulu langsung ke Kuala Lumpur dari Singapura itu tahun 86. Ditambah STM Negeri Bukit Tinggi, akhirnya masuk di perusahaan kontraktor Caltex gitu kan. Kok kareh hati udah keluar negari? Memang dulu waktu ketik itu cita-cita aku dua saja. Ingin tinggal di luar negeri. Luar negeri itu di negeri orang bule ya. Yang kedua ingin jadi pilot. Tiba di Singapura itu tuh mana merantau. Membawa baju memang dua pasang saja. Sebab pitaruh inyak dulu kalau merantau tu cuma banyak bawa baju. Dan ditakui punggung nak kawas awak sungguh ingin apa. You mana melakukan itu tuh baju-baju yang di duri dulu bawa yang kadik. Bukan tak ada baju ya? Bukan tak ada baju. Pitaruh untuk itu. Tiba di Singapura itu kerajo serabutan. Nah, tapi hatiku malah kareh apapun kondisinya awak lah siap mental. Berarti udah pemerantau bukan karena faktor kekurangan ekonomi. Bukan. Salah satu yang disabui-sabui orang Minang ko merantau dek faktor ekonomi. Kayak udah ndak berarti? Ambo ndak. Oke. Ambo kerajo gagah, gaji lumayan gadang waktu itu tuh. Awak bujang lo? Awak bujang. Gagah lo deh. Anda tahu lah. Gitu kan. Ketika udah ndak makan di rantau orang, di sebuah tampe yang ndak bantu di kampung, apa rentakan ada dah? Ndak ada perasaan ibu hati sebab awak kok laki-laki tibalah kawan seorang melamarlah ke kedutaan je. Di situ tu ada peluang gini je. Ambo cuba lah melamar ke kedutaan. Peluang yang ada hari ini hanyalah untuk pegawai keamanan. Takkanlah waktu di perusahaan minyak kau satpam kau dia hari-hari awak kan jadi satpam dulu. Selama 2 bulan itu alun pakaian satpam pun belum ini ya uniform. Alun pakai uniform lah, jadi masih agak nyaman kan ya. Itu sudah itulah tiba pakaian kau kamu pakai itu mana barik rasanya. Tak bayang kalau pakai niko di kampung. Awak dulu di hari-hari apa? Sudah tu hari Kamis itu rapi para bos-bos diplomat itu kan. Rapi. Rupanya mencari staf yang pandai bahasa Inggris untuk ditempatkan sebagai staf di bidang ekonomi. Dan jadi ada Pak Dedi Darussalam namanya Pak. Itu ada tu satpam bahasa Inggrisnya bagus ya kan. Apa yang cari keluar sih? Itu aja di kan. Dia tak lama sudah tu interview mau kan. Kesimpulannya lulus gitu kan. Merasi maksudnya. Buatlah seminar ekonomi Malaysia Indonesia. Malamnya diundang oleh Menteri Penerangan Informasi, Menteri Penerangan Kebudayaan dan Multimedia Malaysia. Ya. Namanya Datuk Seri Rais Yatim. Tak lama sudah itu tu datanglah kambo staf media Menteri Penerangan kau. Kecik si Nur Azli kau. Pak Dirwan ni orang Minang ni, Datuk Seri macam. Orang Minang di mana kampung?
Oh, di situ lah mulu kan. Akhirnya baca itu nyagih ke kartu namanya kan. Dia tulis nomor pribadi di belakang. Apapun saya sembuh. Situ lah mulunya. Sampailah ambo jadi konsultan di Kementerian Penerangan. Lah panjang perjalanan udah. Lalu berbagai hal lah dilalui. Ampun dia tanya, modal dari Minangkabau pun tuh enggak yang udah bawa untuk menjadi bisa seperti itu? Ambo keluar dari kampung, dari ranah Minang itu dulu memang boleh dari kecil kosong dalam arti pemahaman budaya segala macam itu kan. Dan selama ambo berkelana, ambo menjadi orang Minang Anyui gitu. Orang Minang Anyui. Ya. Bahkan lebih ekstrimnya ambo mengecen, ambo kok pernah murtad secara kebudayaan. Murtad secara kebudayaan bukan secara agama ya. Ya, murtad tidak mengakui sebagai orang Minang. Ya, ambo lebih bangga menjadi bahagian dari kebudayaan barat waktu itu tuh. Okay. Jadi segala sesuatu yang menurut ambo yang barat itu bangga. Pulang waktu itu orang kok ngok saya terasa kan. Dan kemudian awak kadang-kadang agak diinggriskan ketik gaya awak. Mengecek bahasa awak ku tinggal di negara orang. Dan itu lama kondisi yang bentuk itu tuh gitu kan. Nah, terus terang dan sejujurnya mau ngecek yang merubah cara berpikir itu memang Pak Rais Yatim. Siapa? Pak Rais Yatim. Pak Rais Yatim. Beliau ku kan asal dari Palupuah. Jadi orang Palupuah ku merantau ke Sinan. Kemudian ia bersama-sama di kampung itu tuh. Kampung Gagu, nama kampung beliau itu kan. Sehingga suasana di negari Gagu itu tetap suasana Minang. Dia bahasa juga. Makanya Pak Rais Yatim itu kalau mengecek Minang tutup sampai kini kan. Jadi lingkungan itu pun tinggal Minang lama itu kan. Ikut tak boleh, ikut sesuai dengan tata krama. Aku pernah dengar beliau lama sewangnya. Kalau Jambo, waktu beliau jadi menteri, kalau lah berdua atau bawang badet ya. Dah tu tersocok. Aku pernah dengar beliau itu. Jadi mulu-mulu Bakarajo itu tuh memang ambo agak kurang nyaman dalam arti dan disuruhkan tuh ndak di hati awak gitu kan. Sebab hal-hal budaya, sejarah, bukan hanya ngecek tentang sejarah Minang, tentang Cendua Mato, dia tu kan. Sementara awak underestimate yang pakai lo bahasanya. Yang kamu nggak berandah ke yang minat dengan apa bos itu kan. Jadi sekali dek samang nang cek tentu awak menguang buat saja. Tentu dicatat apa kan. Suatu kali beliau kan membuat buku. Buku itu ada namanya Adat The Legacy of Minangkabau. Jadi adat sebagai warisan Minangkabau, ya. Sejauh yang mau tahu itulah satu-satunya buku tentang Minangkabau yang ditulis oleh orang Minangkabau dalam bahasa Inggris. Warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Selainnya kan orang Inggris, orang non Minang, orang non apa dan tetap saja. Ya. Beliau menulis ketikalah di luar. Iyon, jadi menteri apa tuh? Jadi menteri. Jadi dalam proses menyelesaikan buku itu, ambo boleh suruh berkeliling Minangkabau, menemui raja-raja kacir, menemui aku namanya memoto hal-hal yang berhubungan dengan apa, ambo temui Raja Balun, kemudian Raja Kacik di Padang, ambo sampai ke Pasaman, pailah ambo kau situs-situs sejarah apa kan. Jadi di situ ambo mendapat kesimpulan, barulah ambo sadar dari cerita-cerita dia hebat Minangkabau rupanya. Di situ ambo sehingga ambo pernah membaca tentang Cendua Mato dan Cendua Mato ku jadi mainan kata-kata mana di Tan Sri Islam. Sabuk bagi beliau
Cindumatu itu adalah satu, terlepas dari peristiwa itu betul atau tidak kan, tapi karya sastra ataupun apalah namanya itu, di dalam itu tuh ada kesetiaan, kehebatan, kepahlawanan, kasih sayang, kebijaksanaan, kecerdasan, seluruhnya ada di dalam. Jadi tidak hanya sekedar cerita sastra, tidak sekedar itu, tidak sekedar itu nampak di bawah itu. Mangkut itu adalah roh Minangkabau di situ, roh budaya Minangkabau bagi beliau gitu kan. Nah, sampai Lambo mencari tapak perumahan Bulu Kanduang itu kok yang dikabarkan di atas Bukit Batu Patah, di belakang prototipe Istana Basar ini. Gunung Busu namanya. Gunung Busu, Gunung Iya, Busu. betul. Naik mau katanya. Walaupun nampak pendek 3 jam naik gitu. Yo. Itulah peristiwa gaib bagian nampak tamu. Iya. Itu kan. Jadi ada tuh ya dah. Hah? Di Batu Tapak yang tadi rumah Bunda Kanduang itu. Ya percaya tak percaya sampai kan 7 orang katanya. Ya. Di bawahnya lah ada seorang Datuk Bungsu namanya. Ya. Pandai lah magic tu kan. Jadi sementara sebelum pai kate, duduklah kami di bawah menunggu nasi bungkus. Kan? Ya. Duduklah bos sampai yang Datuk tu. Apa saya? Beko awak kate 7 orang bah. 5 orang sampai kate. Oh ya. Kecilnya kan. Guru minum macam mana? Minum. Bagus tu Pak. Betul cembo kan? Ya Pak celik selantik je. Jadi lah naik ke itu. Aduh badannya kadang seorang pucik suatu kan. Pak, awak sampai di siku yang nak telur dekat terus. Lah menjelang pesenggerahan, aduh pesenggerahan. Alah tampil seorang situ, dah telur ni. Iya lah 5 kata. Sampai lambo ka Sungai Dang Tuangku itu tu. Namanya. Nyon tahu kalau tu suku. Sungai Dang. Kalau orang biasa pergi ke sana tu nampak tak semua tu. Ada tu boh. Tapi ini lah memang memimpin memandu katanya. Semua itu di tengah rimbu, di atas bukit itu kan, tapi berhasil itu kan. Dan aneh nampak rimbu, air pelambahannya tu, air bekas apa tu kan putih untuk susu. Oh, di bawah itu berhasil itu kan. Jadi bawahnya jania. Di semua itu. Dia semua itu untuk itu. Tapi limpahan aliran juga. Ya, putih untuk susu. Dan tasianan mapos itu ndak leh di map sia orang kapo sinan nang kamandi apa le kan jo kate bang kacau-kacau ndak mungkin ndak 3 jam kate mah iya asal tu tu ambo ambil lah apa kau air tu betul aqua dua di apa kan sudah makan kami lah habis apa minum sampai anu tu orang tawar so kan sampai di di atas lah katanya dia agak beberapa meter lah kate. Ada namanya surau tu gua di situ tu banyak barih barandang bagai dadak yang Pak Dembos itu kan. Jadi ada gua ketik ya gua kadang tu surau namanya gua ketik kan masuklah orang kong masuk saja tu Bungsu kan dengan si di Pak Marwan kau kan. Jadi tiba di dalam tu masuklah pada banjan masuklah merangkak tu ya tiba di dalam tu. Lalu duduk santan tamanga kadang suruhnya masuk kan. Ndak lama suruh tu menyuaru lah siapa kan. Datuk Bungsu. Nampak? Assalamualaikum kan. Suaranya yuk gak perlu masuk ya. Tujuan kemari. Oh, Kecik Marwan tapi sosoknya Datuk Bungsu. Itu tu. Tu. Kepalanya kau nyu lili jo akar kalipanan. Daun akar tu, jo uri apa akar tu. Akar malili ke ya. Ya. Jauh lah Pak Dewan kecik si Pak Marwan kamu kan. Mengapa punya baik. Tapi dia sudahnya macam berkecil lah. Waalaikumsalam cewek. Nama ambo di Ruan Ahmad Darwis. Kemudian kampung ambo di Waso. Ambo merantau di Malaysia. Kemudian ambo pulang kini ko disuruh oleh salah orang tokoh Minangkabau situ untuk mencari jejak-jejak sejarah Minangkabau. Lalu gunanya supaya anak cucu awak nanti tidak terkecoh sebab sejarah ko perlu banam.
mulia mana, aku elok mana tujuannya. Biasanya orang kemari untuk mencari untuk dirinya, kan? Berarti ada orang kan Untuk jadi apa? untuk kepentingan dirinya, kan? Untuk mencari nomor BT itu tidak Iya. Terus tu jadi jabatan segala macam ya. Itulah nyukian. Nanti kepulang ambil tanah di surau itu, kan? Agak 3 ganggam. Anulah tiba di kampung dia bacalah Fatihah, minta ke Tuhan Allah, mudah-mudahan nyaman di kampung saja, kan. Itu sudah tu beko turun ke bawah, nanti lalulah di perumahan Budokan Duang. Nanti akan ada tanda-tanda nampak tu, ya, kan. Baca di situ tu Al-Fatihah 12 kali. Insya-Allah selamat sampai di bawah. Dek lah ayat ni suruhnya tu juga, kan. Kecuali yang lain yang suruhnya kan ada, kan. Dia nak ambil lah tanah di surau tu membuat 3 ganggam masuk plastik. Kau gua nang gadang tadi ya? Ada gua kadang surau, kan. Japo bawa dah. Ada plastik. Oh, plastik. Pembungkus nasi, bungkus kan. Pekaran sel. Tu jalanlah kami ke bawah. Ada nampak batang pudiang. Di sebelahnya tu ada belimbiang kolam banyak serak belimbiang ketik-ketik ya, tapi cuba makan tak tahu masamnya. Belimbiang biasa tak asam belimbiang lah. Belimbiang dan ya star fruit tu kan yang bintang 5 itu. Bintang 5 ya. Tu ketik-ketik gitu. Tapi tak timur tapi tak kecian tu. Mungkin di Siko perumahan tu. Dah tak timur. Apa coba apa tiada oleh kali situ. Kan apa bawa apa? Air ko kan. Mau biasanya Tan Sri ko kalau ngecek je potongnya itu tenang saja nang apa situ kan. Jadi mau ceritalah dari A sampai Z. Terakhir beko aku tanah tu aja. Tanah di surau tu kan. Dan 2 ganggam lah maupun di kampung kan. Aku air orang tua sumber orang tua kan. Baca Tan Sri ko. Salah baca dulu cik kan. Ambo bau air ko nanti kelabor ambo cek. Jadi itu kisah mengenai ambo sadar tentang Minangkabau. Apanya yang menyadarkan dah? Kan tadi terakhir itu tuh persoalan yang diceritakan dek waris-waris raja-raja kacik kok. Sampai lambo tahu bahwa proses menjadikan dadu kacik itu. Kesimpulan udah tentang Minangkabau kini. Jadi mangkonyo kini kajian ambo tu lebih ke jati diri Minangkabau. Ambo merasukan berdasarkan pengalaman ambo. Mangkonyo awak ndak peduli dengan budaya awak. Ndak ada rasa cinta terhadap Minangkabau disebabkan dasar jati diri itu tu hilang. Jadi untuk membangun dasar jati diri awak harus tahu dengan diri awak dulu. Untuk mengetahui diriku harus sejarah referensinya. Jadi dasar jati diri, ya. Tahu jati diri. Untuk mengetahui diri awak tu, jati diri itu, jati itu kan tulen asli itu. Ya. Untuk mengetahui si awak harus belajar sejarah. Tanpa tahu sejarah, awak tak tahu jati diri awak. Oke. Itu awak. Yap. Yang kedua, paham dengan budaya. Sejarah, paham dengan budaya. Budaya itu pertama dapet dari penulisan sejarah itu. Sebab secara umum sejarah itu berbicara tentang budaya manusia. Budaya itu artinya carui duit. Jadi kalau belajar mempelajari sejarah, membaca sejarah, awak akan mengetahui bahwa carui duit orang zaman dulu. Itulah budaya awak, itulah jati diri awak, itu carui duit awak gitu kan. Dan ketiga, harus tahu awak apa fungsi bahasa di dalam budaya awak. Sebab bahasa itu bahagian dari budaya carui duit. Tapi ia memegang peranan yang sangat penting. Tanpa bahasa budaya aku mati.
Jadi di dalam bahasa tu ada budaya gitu. Nang ketiga-tiganya kok orang awak lemah. Sejarah, budaya, bahasa. Ikulah inti jati diri, kekuatan jati diri awak di situ. Tiga itu. Ya. Nang ketiga-tiga kok lemah. Kelemahan awak iko banyak faktor. Hasil dari penelitian banyak faktor. Ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Sampai di situ loh dah. Berikut kita sambung.